Semangat pagi di hari Selasa 22 Desember 2020. Kita bersekutu dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah, menenangkan hati, menenangkan pikir di dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, kebanjiran segoro madu. Demikian salah satu ungkapan Jawa yang menggambarkan seseorang yang merasa dan meyakini mendapat anugerah yang begitu besar. Karena begitu besar anugerah yang diterima, hingga penggambarannya pun di luar nalar pemikiran manusia. Segoro madu adalah lautan madu. Apakah ada lautan madu itu? Secara harafiah memang tidak ada, tetapi menjadi kiasan tentang keadaan yang sangat manis, sangat enak. Apalagi lautan madu ini membanjiri suatu tempat, menjadi sesuatu yang tidak akan pernah bisa ditemui dalam kehidupan nyata. Tetapi hal yang demikian menjadi suatu nyata bagi orang yang meyakininya. Sebenarnya konsep kebanjiran segoro madu lebih tepat ditujukan pada seseorang yang tulus. Karena hanya orang yang tulus yang bisa merasakan dan meyakini bahwa dirinya menerima anugerah yang begitu besar bagai kebanjiran segoro madu. Leksionari bacaan Injil hari ini menceritakan tentang Maria yang merasa dan meyakini sedang kebanjiran segoro madu. Kita memperhatikan catatan Lukas pasal yang pertama ayat 46 sampai dengan 56 yang demikian. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Anggota keluarga Allah merasakan dan meyakini sedang menerima anugerah yang begitu besar. Maria menyatakan pujian, memuliakan nama Tuhan.
Bagaimana Maria bisa merasakan dan meyakini jika sedang menerima anugerah yang sangat besar? Padahal sebelumnya, belum lama, Maria masih bertanya kepada Gabriel, malaikat yang diutus Tuhan, dengan menyatakan, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami, di dalam Lukas 1 ayat 34. Anggota keluarga Allah, memang Gabriel diutus Tuhan untuk memberitakan tentang kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada Maria. Tetapi Maria masih mempergumulkan bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi karena di luar nalar manusia. Bagaimana mungkin seorang perawan yang belum bersuami akan mengandung seorang anak laki-laki? Apakah akan secepat dan semudah itu Maria melupakan pergumulannya? Yusuf saja sebagai tunangan Maria berupaya untuk memutuskan hubungan secara diam-diam. Sebagai tunangan, Yusuf merasa belum pernah bersetubuh dengan Maria. Tetapi pada sisi lain, Yusuf meyakini bahwa Maria tunangannya adalah perempuan baik-baik yang tidak melakukan perselingkuhan. Maka ia berencana memutuskan hubungan secara diam-diam agar tidak mempermalukan Maria. Yang pasti bisa kita temukan menjadi jawaban bagaimana Maria bisa meyakini bahwa sedang kebanjiran segoro madu adalah karena ketulusan hati Maria di dalam menjalani hidup. Menerima berita yang disampaikan oleh Gabriel, Maria menerima dengan tulus. Ketulusan hati Maria nampak dalam hal kesadaran siapa dirinya yang hanya manusia dan meyakini Tuhan punya kuasa di atas segala-galanya. Manusia hanya taat kepada Tuhan. Catatan di dalam ayat 38, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Anggota keluarga Allah, dalam ketulusan hati tersebut, Maria bisa merasakan dan meyakini sedang menerima anugerah yang sangat besar bagaikan kebanjiran segoro madu. Merasa dan meyakini sedang kebanjiran segoro madu, Maria mengalami perubahan dari pergumulan menjadi sukacita. Semula bergumul dengan rasa tidak terima, aku masih perawan kok harus mengandung seorang anak laki-laki. Rasa malu bagaimana nanti yang dikatakan orang-orang di sekitarku kalau aku harus mengandung di luar nikah. Berubah menjadi keyakinan bahwa Tuhan berkarya dan memberi kebahagiaan besar sekalipun dengan resiko dipertanyakan oleh banyak orang. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Allah yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Terjadi perubahan dari sikap hati yang bergumul, mana mungkin aku masih perawan bisa mengandung. Bagaimana nanti kata orang, menjadi perubahan sikap hati yang bersukacita dan mengakui akan kuasa Allah. Perubahan sikap hati yang demikian hanya bisa terjadi pada orang yang menempatkan kuasa Tuhan di atas segala realita dan pergumulan hidup yang dialami. Ketika manusia masih merasa bahwa beban dan pergumulan hidupnya sangat hebat, sehingga kadang dan seringkali lupa bahwa kuasa Allah bisa melampaui pergumulan manusia, tidak akan pernah
bisa menjalani hidup dengan tulus, bahkan tidak akan pernah bisa merasa dan meyakini dia akan kebanjiran segoro madu. Tetapi bagi orang-orang yang merasa kuasa Tuhan melebihi segala sesuatu, termasuk pergumulan dan realita hidup yang dialami, dia akan lebih mudah untuk menjalani hidup dengan tulus, dan dia akan merasakan bahwa dia akan diberi kebanjiran segoro madu. Anggota keluarga Allah, Maria meyakini kuasa Tuhan di atas segala-galanya. Bahkan Maria juga meyakini kuasa Tuhan terjadi di atas kehidupan, tidak hanya bagi dirinya sendiri, tetapi bagi semua orang dan bangsanya. Ayat 50 dan berikutnya memberikan catatan kepada kita, dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Keyakinan Maria, kuasa Tuhan melebihi atas segala-galanya. Kuasa Tuhan melebihi orang-orang yang congkak hati. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Maria meyakini kuasa Tuhan melebihi pada penguasa yang ada di dunia ini. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Maria meyakini kuasa Tuhan melebihi dari segala harta benda dan kekayaan yang ada di dunia ini. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Kuasa Tuhan memberikan pertolongan bagi orang yang merendahkan diri dan memiliki kerendahan hati. Kuasa Tuhan akan dirasakan oleh orang-orang yang takut hanya kepada Tuhan, dan kuasa Tuhan itu kekal abadi. Ayat 54 dan 55, ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Tuhan setia, Tuhan kekal, Tuhan abadi, Tuhan langgeng di dalam kasih setia, dan kuasanya menjadi berkat bagi kehidupan manusia. Itu keyakinan Maria. Sebagai anggota keluarga Allah, kita selayaknya belajar kepada Maria yang tulus hati, sadar siapa manusia di hadapan Tuhan, Sang Penguasa bumi dan surga. Dengan demikian kita pun akan dimampukan untuk merasakan dan meyakini bahwa hidup kita ini bagai kebanjiran segoro madu, karena anugerah Tuhan yang tidak pernah berhenti di dalam kehidupan. Amin. Anggota keluarga Allah, mari kita menanggapi sabda hari ini dengan memuji, memuliakan nama Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan selain hanya memuji, memuliakan nama Tuhan? Karena kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita mengakui kuasa Tuhan di atas segala-galanya. Kita akan menanggapi dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 100, Muliakanlah. Muliakanlah Tuhan Allah, Tuhan Allah Maha tinggi. Damai sejahtera turun ke bumi bagi orang pengasihannya. Muliakanlah
Tuhan Allah, muliakanlah Tuhan Allah. Damai sejahtera turun ke bumi, damai sejahtera turun ke bumi bagi orang pengasihannya, bagi orang pengasihannya. Muliakanlah, muliakanlah Tuhan Allah, Tuhan Allah Maha tinggi. Damai sejahtera turun ke bumi bagi orang pengasihannya. Amin, amin, amin. Kita berdoa bersama. Puji, hormat, dan syukur kami haturkan kepadamu, kalau hari ini kami boleh belajar kepada Maria, yang dengan tulus hati mau menyadari akan kemanusiaannya dan menempatkan Tuhan sebagai penguasa kehidupan, sehingga ketika dengan tulus hati menjalani hidup menerima anugerah-Mu, boleh merasakan dan meyakini hidup bagaikan kebanjiran segoro madu. Engkau berkuasa atas kehidupan kami dengan segala kenyataan hidup kami, sehingga aktivitas kerja kami hari ini kami yakini Engkau berkuasa penuh dan Engkau memberikan pertolongan. Demikian juga kami, anggota keluarga Allah, yang sedang mengalami kelemahan tubuh jasmani, kelemahan ragawi dengan sakit penyakit. Biarlah kami tetap menempatkan diri di bawah kuasa-Mu, dan kami meyakini Engkau memiliki kuasa melampaui segala sesuatu di dalam kehidupan kami. Mari Tuhan, tolong kami untuk selalu mewujudkan hormat pujian kami hanya kepadamu, seperti nyanyian yang boleh kami lantunkan. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, dan orang-orang yang merasakan pengasihannya akan selalu memuji memuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan anak-anak kami di dalam masa pendidikan mereka ketika situasi dan suasana pandemi. Kasih setia-Mu tetap ada, sekalipun mereka sekarang dalam masa liburan. Biarlah Engkau tetap berkuasa atas mereka. Muda-mudi usia produktif yang masih melakukan aktivitas kerja di masa pandemi tetap dalam genggaman tangan kasih kuasa Tuhan. Pemimpin bangsa dan negara kami, pemerintah dari tingkat pusat sampai pedesaan-pedesaan, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, semua kami haturkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Kebijaksanaan kami mohonkan kepadamu, Engkau tambahkan. Kami menyerahkan para medis dalam setiap aktivitas kerja dalam suasana pandemi menjadi garda paling depan. Biarlah kasih, pengayoman, dan kebijaksanaan-Mu nyata. Menyerahkan gereja-gereja Tuhan di suasana pandemi dengan segala perencanaan, pelaksanaan Natal dan peringatan akan kelahiran-Mu, guna menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Biarlah kasih-Mu juga nyata bagi semuanya. Itu doa-doa kami Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami, dan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus kami boleh berdoa. Amin. Kita melanjutkan kehidupan dengan tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dengan ketulusan hati kita meyakini kuasa Tuhan terjadi di atas segala sesuatu, dan pada saatnya kita akan merasa seperti Maria, kebanjiran segoro madu, karena anugerahnya tetap diberikan kepada kita melalui berkat yang diperintahkan lewat Musa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.